Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya pada kita, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita tetap berada dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Pada hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang materi saum atau materi puasa. Tentu materi ini sering kita dapatkan di dalam kelas kita masing-masing. Ya. Saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentunya dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pembatal puasa itu antara lain makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi yang wanita, dan yang terakhir adalah murtad. Kemudian syaratnya orang yang berpuasa adalah Islam, ya, balik atau mumayyiz, dapat membedakan antara benar dan salah. Kemudian mampu menjalankan ibadah puasa itu sendiri, dan orang yang berakal. Perlu dipahami bahwa puasa secara keseluruhan itu adalah hukumnya wajib. Dasarnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Garis bawahi adalah takwa. Artinya apa? Bahwa puasa itu tujuan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kalian sudah paham apa itu takwa? Bahwa takwa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anakku sekalian, saum ada dua. Saum wajib dan saum sunnah. Saum wajib ada tiga: saum Ramadan, saum nadar, dan saum kafarah. Saum Ramadan tentu kita sudah pahami semua, kita ketahui semua bahwa saum Ramadan itu dilakukan pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Keutamanya apa? Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan keutamanya yang lain bahwa di bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Kemudian juga ada malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian saum nazar. Saum nazar adalah saum yang bersyarat, di mana seseorang berjanji melakukan sesuatu, kemudian dia tepati janji itu, maka dia puasa nazar.
Kemudian saum kafara. Saum kafara juga adalah saum di mana seorang melanggar syariat. Ya, misalnya bagi anak-anakku yang berpuasa di siang hari Ramadan, maka dia mau tidak mau berpuasa kafara. Selain itu juga bagi yang melanggar puasa nazar yang seharusnya dia berpuasa tapi tidak berpuasa, maka dia dapat puasa kafara. Saum sunnah. Saum sunnah adalah saum Senin dan Kamis. Saum Syawal, saum Arafah. Saum Senin dan Kamis itu dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Apa keutamaannya? Bahwa di hari itu Rasulullah dilahirkan. Di hari itu juga Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dan hari permulaan Al-Quran diturunkan. Selain itu juga hari Senin dan Kamis juga adalah hari di saat semua amal kita diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, keduanya yakni hari Senin dan Kamis itu merupakan hari di mana semua amal diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang pada saat amalku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Yang kedua, saum Syawal. Saum Syawal pelaksanaannya adalah beriringan di bulan Syawal, namun tidak secara langsung setelah hari raya Idul Fitri. Artinya apa? Bahwa setelah hari raya Idul Fitri, satu hari setelah hari raya Idul Fitri, maka disunahkan untuk berpuasa Syawal selama 6 hari, sebanyak 6 hari. Apa keutamaannya? Memberikan pahala sepanjang masa atau 1 tahun penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang saum Ramadan kemudian ia iringi dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka ia bagaikan saum setahun atau puasa setahun. Dan yang terakhir adalah puasa Arafah atau saum Arafah. Saum Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana ketika jemaah haji wukuf di padang Arafah. Maka kita yang tidak pergi haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Apa utamanya? Utamanya adalah menjadikan menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, saum Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dalam berpuasa atau bersaum, di antaranya adalah bahwa melatih kita untuk mendidik jiwa kita menjadi penyantun atau dermawan terhadap fakir dan miskin. Yang kedua, memelihara kesehatan, memberikan syafaat pada hari kiamat, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa yang belum bisa Bapak sampaikan di tempat ini. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.